Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 12 SMK Kundang Wonopringgo, bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Semoga kabar kalian pada hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang iman kepada hari akhir. Apakah iman kepada hari akhir itu? Dan merupakan rukun yang keberapakah iman kepada hari akhir itu? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang iman kepada hari akhir, marilah bersama-sama kita awali dulu bersama dengan membaca doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum kita membahas tentang iman kepada hari akhir, terlebih dahulu akan saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah nanti kalian mempelajari materi ini, yang pertama diharapkan kalian dapat menunjukkan sikap beriman kepada hari akhir dan menunjukkan sikap adil. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap hati-hati dalam berperilaku. Yang ketiga, membiasakan sikap jujur dalam ucapan. Yang keempat, menunjukkan rasa tanggung jawab dalam perbuatan. Yang kelima, menunjukkan dalil nakli tentang hari akhir. Yang keenam, menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Yang ketujuh, menjelaskan peristiwa hari akhir. Dan yang kedelapan, dapat menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir, yaitu mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala seisinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kekal atau abadi, yaitu yang disebut dengan hari akhirat atau alam akhirat. Yang kedua, yaitu tentang dalil hari kiamat atau hari akhir. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Quran Surat Toha ayat 15. Dari firman Allah ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya agar kita semuanya selalu
hidup berhati-hati, yaitu kita bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga tangan kita, bahkan bisa menjaga seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan pada hari kiamat nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan dan akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tentang macam-macam hari kiamat. Di sini hari kiamat ada dua macam. Tanda-tanda hari kiamat atau macam-macam hari kiamat ada dua macam. Yang pertama adalah kiamat sughra, yaitu kiamat kecil. Seringkali kita mendengar nama kiamat kecil, yaitu merupakan kiamat sughra, adalah merupakan kehancuran, kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya seperti terjadinya banjir yang terjadi di mana-mana. Kemudian banyaknya gunung-gunung yang meletus. Kemudian adanya kematian. Ini merupakan juga dari contoh kiamat sughra. Kemudian ada contoh lagi, yaitu terjadinya tsunami di Aceh. Nah, ini yang peristiwa ini merupakan peristiwa tsunami yang paling besar. Kemudian juga ada gempa bumi. Nah, terjadinya gempa bumi ini juga merupakan salah satu dari tanda-tanda dari contoh kiamat kecil atau kiamat sughra. Yang kedua adalah kiamat kubra atau sering kita kenal dengan kiamat besar. Merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya. Makhluk sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Kiamat pasti akan terjadi, tapi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kapan hari itu akan terjadi. Adapun gambaran tentang kiamat kubra, yang pertama, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Peristiwa ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Kemudian gambaran yang kedua, langit pun menjadi pecah belah. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Muzammil. Kemudian gambaran yang ketiga adalah dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri dan menunggu keputusannya masing-masing. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68. Dari gambaran-gambaran kiamat kubra inilah maka kita seharusnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini, karena begitu dahsyat dan begitu mengerikannya peristiwa yang akan terjadi ketika kiamat benar-benar terjadi, yaitu kiamat kubra. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.